Anda sebut sebagai Yotevave adalah nama Tuhan. Pahami itu dulu. Sedangkan di dalam Kejadian 15 nomor 2, di situ jelas sekali Wayomer Abraham. Jadi Abraham ini berkata Adonai Yotevave. Dia memanggil Tuhan dengan sebutan Yotevave. Berarti Abraham sudah mengenal nama Yotevave itu. Sementara Yotevave mengatakan kepada Musa, aku belum pernah mengatakan, aku belum menyatakan namaku kepada Abraham. Tapi faktanya kalau namanya adalah Yotevave, kenapa kemudian Abraham memanggil Tuhan dengan panggilan Yotevave? Kenapa? Berarti ada nama Tuhan selain Yotevave. Yotevave itu bukan nama Tuhan, itu gelar. Itu kalau di Islam itu namanya Asmaul Husna. Salah satu dari Asmaul Husna, gelar-gelar Tuhan. Yotevave itu gelar, bukan nama Tuhan. Makanya Abraham memanggil Tuhan dengan panggilan apa? Yotevave. Kalau Anda membantah itu, tolong tunjukkan dari teman-teman Kristen ini yang lucu dan meninggalkan perkara yang pokok. Apa perkara pokok itu? Yesus ini, Kristen ini dari mana datangnya? Kan gitu ya. Saya belum menemukan itu. Dari mana Kristen ini? Penyembah manusia ini ajaran dari mana? Karena saya melihat data itu hanya merupakan tradisi. Tidak pernah diajarkan kemudian oleh para nabi termasuk Yesus. Kemudian Anda mengatakan Rasulullah Muhammad SAW itu buta huruf. Rasulullah Muhammad SAW itu dikatakan ummi. Dia buta tentang Taurat. Tapi dia menjelaskan tentang apa yang kemudian menjadi kemaslahatan kehidupan umat manusia. Dia menjelaskan tentang Taurat juga. Masih bagus Rasulullah SAW menjelaskan tentang Taurat. Kenapa? Karena orang Yahudi dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW melalui pengajaran yang disampaikan kepada kami umat Islam Al-Quran di dalam surah Al-Ma'idah jelas sekali bahwa kitab-kitab terdahulu itu telah disembunyikan oleh umat terdahulu. Itu yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Dan faktanya memang sampai hari ini kalian tidak bisa menunjukkan kitab Taurat itu kepada kami. Al-Quran mengatakan Taurat itu disembunyikan. Apakah ada di antara kalian pakar-pakar Kristen ini yang mampu menunjukkan kitab Taurat itu kepada kami? Tidak. Yang Anda tunjukkan cuma terjemahan demi terjemahan. Itu memuakkan. Tahu nggak? Yang kita minta kitab Tauratnya Musa, yang diterima Nabi Musa. Mana? Tunjukkan. Rasulullah Muhammad SAW yang kalian katakan buta huruf itu justru menjelaskan bahwa kitab Taurat telah disembunyikan. Begitu juga kitab yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Pengajaran yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam juga telah disembunyikan. Jadi apa yang bisa kalian sampaikan hari ini? Kalau Rasulullah Muhammad SAW dikatakan buta huruf, dia menjelaskan. Dia mengatakan langit tidak bertiang. Di kitab saudara dikatakan langit bertiang. Mana yang benar? Ayo. Yang mana yang buta huruf sebenarnya ini? Itu yang pertama ya. Yang perlu saudara pahami, Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW bahwa sebagian kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa laqad arsalna rasulan min qabli minhum man qasasna 'alaik. Ya, ada yang kami ceritakan kepadamu dan ada juga yang tidak kami ceritakan kepadamu. Jadi kalau hari ini ada kitab yang menceritakan tentang baginda Rasulullah SAW, ya, itu bisa jadi kebenaran, menceritakan tentang datangnya sosok Rasul. Karena memang di dalam surah Ali Imran ayat 81, Rasulullah Muhammad SAW telah diceritakan oleh Allah bersama dengan para nabi. Itu yang perlu saudara pahami. Sedangkan Paulus itu tidak pernah diceritakan. Yesus tidak pernah menceritakan dia. Tidak ada kitab yang menceritakan tentang Paulus. Tapi dia sempat mendirikan agama Kristen. Itu yang perlu saudara pahami. Kemudian apa lagi? Nabi Muhammad SAW keluar dari goa lalu menjadi nabi. Ini belum apa-apa ini. Rasulullah Muhammad SAW keluar dari goa menjadi nabi. Di Roma 14 nomor 9 ada mayat masuk ke dalam liang kubur, keluar dari kubur menjadi Tuhan. Maaf ya, itu fakta ya. Anda boleh baca di dalam Roma 14:9 ya, bahwa Yesus Kristus yang telah mati bangkit kembali untuk menjadi Tuhan. Nah, ini ada mayat. Jadi kenapa saya katakan mayat? Karena Yesus ketika dia datang dikatakan di dalam kitab saudara
Penyesat itu adalah mereka yang tidak beriman kepada Yesus bahwa dia datang sebagai manusia. Berarti dia datang sebagai manusia, dia bukan Tuhan. Lalu kemudian ketika dia dikubur, keluar dari kubur, goa yang adalah kuburan yang dibuat oleh Yusuf Arimatea. Keluar dari goa ini, mayat ini tadi yang adalah manusia menjadi Tuhan bagi haleluya. Roma 14 ayat 9 ya. Haleluya, ada mayat keluar dari goa langsung jadi Tuhan makan ikan goreng. Kemudian saudara, siapa yang bertanya tentang sunat? Nabi tidak disunat. Bung, keturunan Nabi Ibrahim itu tidak perlu lagi diperintah untuk sunat. Kenapa? Karena itu sudah budaya dari langit untuk mereka. Itu budaya dari langit. Tsumma auhayna ilaika an ittabi'a millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Sudah tradisi. Coba Anda lihat siapa yang menjadi pengikut Rasulullah. Ada enggak yang kemudian disunat? Karena dia mu'alaf, ikut Rasulullah, disunat. Abu Bakar kemudian masuk Islam, disunat. Enggak ada. Kenapa? Karena keturunan Nabi Ismail itu sudah sunat semua. Sebelum Rasulullah Muhammad SAW menerima Islam, mereka sudah sunat semua. Keturunan Ismail itu karena sudah menjadi tradisi dari nenek moyang mereka. Ibrahim, Abraham, manusia kedua yang pertama, yang kedua sunat setelah Abraham itu Ismail. Dan itu perintah perjanjian kekalnya Tuhan kepada keturunannya Abraham. Jadi keturunan Abraham, Ismail itu semuanya sudah sunat. Jadi tidak perlu lagi diperintahkan sunat. Tidak perlu lagi. Karena sunat itu sudah menjadi budaya dari langit. Nah, sedangkan kalian tidak sunat, Yehezkiel 44 nomor 7 itu tadi, kalian dianggap najis ya. Tidak akan mungkin kalian itu bisa masuk ke dalam surga. Ingat, Yesaya 52 nomor 1, orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke Yerusalem. Galatia 2 nomor 14, Paulus mengatakan orang yang tidak bersunat hidup secara kafir. Oke, Yehezkiel 44 nomor 9, orang tidak bersunat tidak boleh masuk ke bait suci. Oke, kemudian Wahyu 21 nomor 27, orang yang tidak bersunat tidak bisa masuk ke surga. Tidak bisa masuk ke Yerusalem, tidak bisa masuk ke bait suci, tidak bisa masuk ke surga. Orang yang najis itu, karena orang yang tidak bersunat itu dianggap najis. Oke, jadi kalian mau kemana nantinya? Nah, berbicara mengenai Dewa Molok, saya minum dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit madu dan ikan goreng. Alhamdulillah. Aye, jangan naik ke surga gurunda. Iya. Berbicara mengenai Dewa Molok, Bung, hanya ada dua kekuatan yang dipercayai oleh manusia di atas muka bumi ini yang minta persembahan darah. Dewa Molok dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala yang disembah Islam dan disembah oleh Yahudi. Di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34, Imamat 1 nomor 2, Tuhan yang maha tinggi maha suci itu minta persembahan darah. Yes, betul. Tapi darah yang diminta adalah darah hewan ternak. Sedangkan Dewa Molok mintanya darah manusia. Agama mana yang di dalam ajaran agamanya ada persembahan, ada sesajen, ya, yang kemudian sesajennya atau persembahannya atau tumbalnya adalah darah manusia? Agama mana? Kristen. Jadi kalau Anda berbicara mengenai Dewa Molok ya Kristen dong, jangan cari yang lain. Kemudian kepada Demian, ini juga Anda sudah berapa kali tak ajarin, menolong agama Allah. Menolong agama Allah itu atau menolong Allah itu artinya adalah menolong ajaran yang datang kepada para nabi-nabinya. Menolong nabinya, menolong utusannya, agar apa yang datang kepada utusannya itu dilestarikan, bukan dibatalkan. Jadi yang menolong Allah artinya menolong ajaran yang datang kepada para nabi yang didatangkan dari Allah. Jadi secara umum, menolong itu mengandung pengertian tentang seberapa besar pengorbanan seorang hamba untuk mau berjuang di jalan Allah dalam menyebarkan syariat agama yang telah diberikan. Itu yang disebut menolong Allah. Ajarannya datang kepada Abraham, keturunannya, ajaran itu dilestarikan. Ajarannya datang kepada Nabi Musa, ajarannya itu dibatalkan. Datang lagi kepada Yesus, ajarannya juga dibatalkan dengan menjadikan Yesus itu sebagai tumbal di atas tiang salib. Itu yang dimaksud menolong agama. Sementara Anda sadar tidak? Di dalam agama Anda itu bukan cuma menolong, ya,
Bukan menolong lagi di dalam agama Anda itu. Di dalam Yohanes 12 misalnya nomor 26. Anda tahu enggak itu? Di dalam Yohanes 12 nomor 26. Di situ ada kata diakoneo. Anda paham enggak itu diakoneo dalam bahasa Yunani? Diakoneo itu artinya untuk mengantarkan bantuan. Jadi apa maksudnya di situ? Yesus minta diantarkan bantuan. Barang siapa yang mengantarkan aku bantuan, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Siapa pelayanku ini? Orang-orang yang memberikan bantuan kepadanya. Barang siapa yang memberikan bantuan kepada aku, ia akan dihormati oleh Bapa. Kan lucu kan? Ada agama kayak begitu. Belum lagi kalau kita lihat dalam Bilangan 25 nomor 13, untuk menjadi perjanjian mengenai keimanan selama-lamanya bagi dia dan keturunannya, karena ia telah begitu giat membela. Membela siapa? Membela Bapa. Tuhan minta dibela. Tapi kalau Anda lihat di dalam bahasa original teksnya, di situ ada kata kana. Apa arti kata itu? Giat bekerja, membantu, menolong, membela. Itu yang betul itu. Untuk menjadi perjanjian mengenai keimanan selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya, karena ia telah begitu giat membela, membantu, menolong. Kamu belajar yang tekun supaya kamu itu tidak disesatkan oleh ajaran tradisi penyembahan terhadap manusia. Jadi banyak data di dalam kitab saudara, termasuk di Efesus 6 nomor 7, dan yang telah rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang melayani Tuhan dan bukan manusia. Teriakan Yesus ini apa? Dia dianggap Tuhan tapi malah meminta tolong. Minta tolong dia. Markus 19 nomor 34. Dan pada jam 3 Dan pada jam 3 kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eloi, Eloi, Elo, 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 lama sabaktani. Ada Tuhan kayak gini kali. Ya, jadi kamu belajar Demian, kamu belajar. Kalau kamu katakan, kenapa aku tidak menyembah Allah ya? Nggak ada yang minta samamu. Kau nyembah aja Yesus sampai mau mati, mantan mayat itu. Kemudian apa lagi? Apalagi? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam makan makanan haram. Yang kamu jadikan acuan itu kitabnya orang Yahudi. Ini anak-anak saya ini termasuk Demian ini. Berapa kali mesti ayah ajarkan kepada kalian? Demian masih ada nggak di sini? Udah pergi dia ya? Masih ada. Jadi gini, hukum Taurat, ketetapan-ketetapan Tuhan yang datang kepada Bani Israel, Yeremia 31 nomor 31, aku akan melakukan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Ada nggak di situ Bani Ismail? Ada nggak? Enggak ada Bani Ismail di situ. Yang ada Bani Yehuda, Bani Israel. Apa perjanjian baru itu? Aku akan memasukkan hukum Taurat kepada batin setiap Bani Israel. Apa termasuk hukum Taurat? Baca imamat yang katakan jangan makan kelinci, jangan makan gajah, jangan makan monyet, jangan makan kutu. Itu semua lengkap di situ. Nah, itu syariat untuk Bani Israel. Kenapa kamu jadikan hukumnya orang Amerika ke Indonesia? Oh, ini si fulan salah. Kenapa? Karena dia tidak beli kondom ketika dia masuk. Itu hukum di luar negeri. Jangan kau bawa ke sini. Gak cocok. Itu namanya tuyul, tukang tahayul. Orang Islam tidak diharamkan makan kelinci. Itu hukum untuk Bani Israel. Ngapain kau pakai ukur-ukur hukum Bani Israel kepada Bani Ismail? Apa enggak salah itu? Sedangkan Anda membuat sebuah hukum yang tidak pernah Tuhan ajarkan kepada Yesus. Tidak pernah Tuhan ajarkan kepada Yesus bahwa sembahlah aku. Coba, di mana itu? Makanya dari tadi saya katakan kepada saudara, ini Kristen mendapatkan tradisi manusia menyembah manusia. Ini dari mana tradisinya? Perintah Tuhan kagak ada. Dan itu tidak Anda jawab. Hanya berlata-lata kemana, kesana kemari. Entah apa-apa kalian jelaskan. Saya minta penyembahan terhadap Yesus itu ilmu dari mana? Itu tradisi dari mana? Sementara para nabi, termasuk baginda Rasul Muhammad SAW, menyembah hakikat yang tak terlihat, yang tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Yeremia 10 nomor 6. Tidak ada yang serupa dengan engkau wahai Bapa. Loh, kalian malah menyembah manusia yang serupa dengan maling keledai. Ini kenapa rupanya? Waduh. Siapa yang ngajarin itu? Hayo. Belajar lagi. Jangan mabuk selamanya. Silakan yang lain. Terima kasih.
Itu. Pedas, pedas. Teman-teman Kristen masih kuat mendengarkan karena di sini kolaborasi yang sangat menyakitkan. Ya, saya sangat tertarik dan sangat menyenangkan pertanyaan yang dilontarkan oleh Demian. Demian, segera naik ke sini. Ya, pertanyaan yang pertama dari Demian. Kenapa Kristen menolak Nabi Muhammad SAW? Oh, jelas. Kalian harus menolak Nabi Muhammad. Kalau kalian menerima Nabi Muhammad, maka kalian menjadi mu'alaf sama seperti saya. Ya? Nah, Cakep. yang kedua, kenapa Yesus tidak layak jadi Tuhan kepada umat Islam? Oh ya, di awal sudah saya tegaskan. Islam hanya akan sampai kepada manusia, sehingga manusia-manusia yang tidak berakal sehat tidak akan pernah sampai Islam kepada manusia yang tidak berakal. Itu alasan yang pertama, yang Islam kemudian tidak layak menjadikan Yesus Tuhan. Yang ketiga, pertanyaan Demian, kenapa Yesus layak jadi Tuhan kepada umat Kristen? Oh, jelas. Karena Kristen itu harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan, walaupun Yesus tidak pernah mengatakan aku adalah Tuhan, tetapi dijadikan Tuhan. Kenapa? Kembali lagi pada argumentasi saya yang pertama, karena orang-orang Kristen itu tidak berakal sehingga mereka menjadikan akal mereka sebagai Tuhan mereka sendiri. Jadi secara tidak sadar umat Kristen itu menjadikan akal mereka sebagai Tuhan. Ya. Kemudian Haleluya mengatakan Nabi Muhammad minta tolong. Wah, ini menarik nih. Sampai kapan kau Aristo mengimani Nabi yang minta tolong? Sampai sekarang ini minta tolong dan dia masih ada dalam kuburan. Oh, ini narasi yang cukup mengagumkan menurut saya, sekaligus menyakitkan untuk saudara. Kenapa? Saya katakan tadi, kalau Nabi itu minta tolong, itu wajar. Karena Nabi Muhammad itu bukan Tuhan. Sehingga dia meminta tolong kepada Tuhannya, itu adalah sesuatu yang wajar. Tetapi kalau Tuhan yang minta tolong, itu kurang ajar. Karena Tuhan tidak akan mungkin minta tolong kepada Tuhan. Di mana bukti bahwa Tuhannya Kristen meminta tolong? Kita bisa lihat di Ibrani 5 nomor 7. Ya. Elo lama sabaqtani. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa Tuhan meminta tolong? Itu pertanyaan saya. Kemudian selanjutnya mempertanyakan, kenapa kalian menyembah kepada Allah? Mana datanya? Bahwa Allah ada tuh nabi-nabi terdahulu menyembah kepada Allah. Halo. Ya. Nah, ini ada Demian. Kenapa kau bertanya? Sejak kapan Allah itu menjadi Tuhan? Kenapa kalian mempertuhankan Allah? Halo. Sudahkah saudara-saudara di sini membaca kitab suci saudara? Matius 10:40, apa di sana dikatakan? Enyahlah kau iblis, engkau harus menyembah Tuhan Allah. Allahmu, Yesus sendiri menyembah kepada Allah. Kalian bertanya, mengapa kemudian Islam menyembah kepada Allah sementara Yesus menyembah kepada Allah? Jadi sebenarnya kalian itu bertanya apa sebenarnya? Kemudian pertanyaan Demian, mana ada Nabi menyembah Allah? Sejak Nabi Adam hingga Rasulullah SAW, mereka menganut ajaran monoteisme, menyembah Tuhan yang satu, menyembah Tuhan yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Nabi Adam hingga Rasulullah SAW, tidak satupun Nabi menyembah selain kepada Allah. Adakah Nabi-Nabi terdahulu menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Itu pertanyaan yang wajib dijawab oleh teman Kristen. Ya, jelas Rasulullah SAW dia menuhankan Tuhan yang disembah oleh para pendahulunya. Ya, bahkan Yesus menjadikan Allah sebagai Tuhan. Tadi sudah saya sampaikan, sudah saya wartakan. Di mana? Matius 10:40.
Enyahlah kau iblis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Yesus tidak pernah mengatakan sembah kepada aku. Kenapa kalian menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Ya. Kemudian apa tadi ini? Berbicara tentang Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad kalian mau diskreditkan. Saya berikan sebuah referensi kepada saudara-saudara Kristen di sini. Haleluya, amin. Seorang Kristen menulis dalam bukunya 100 manusia tersukses di dunia ini. Number one, nomor satunya Nabi Muhammad. Yesus yang kata Tuhan berada posisi nomor 3. Masa mungkin Nabi Muhammad lebih hebat daripada Tuhan kalian? Gitu loh. Dan yang mencatat itu bukan seorang Muslim. Dan Muslim tidak pernah menyuruh mencatat seorang Kristen untuk menulis Nabi Muhammad berada posisi nomor 1. Lalu kenapa kemudian umat Kristen menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Ini pertanyaan yang wajib kita jawab. Karena umat Kristen itu korban kebohongan. Sehingga dengan kebohongan itu mereka menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Dari siapa kebohongan itu? Jelas dari Paulus. Dan itu tercatat di dalam kitab suci umat Kristen. Teman-teman Kristen bisa lihat di dalam kitab sucinya. Sekarang 1, 2, 3, ayo buka kitab sucinya. 2 Roma, ya, Roma 37, di mana di sana dikatakan, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi sebagai orang bodoh? Siapa yang berbohong di situ? Jadi dari fakta-fakta ini, saudara-saudaraku sekalian, umat Kristen adalah korban kebohongan. Sekarang buka kembali di Filipi ayat 1 nomor 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Jadi dari fakta ini, mengapa kemudian umat Kristen menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Karena umat Kristen adalah korban kebohongan. Jadi jangan coba-coba kalian mau membandingkan Yesus dengan Nabi Muhammad. Masa iya Yesus Tuhan kalian bandingkan dengan yang bukan Tuhan? Kalau Yesus itu Tuhan, bandingkan dong dengan Tuhan gitu loh. Kalau tadi dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu berzina tadi, Gurunda Zuma sudah sampaikan. Islam itu jelas datanya. Perintahnya jelas. Dan semua perintah-perintah yang diperintahkan oleh Sang Maha Pencipta kepada ciptaannya, kepada umat Islam, itu terpenuhi. Tetapi umat Kristen apa yang terpenuhi? Ya, tadi Gurunda Zuma sudah sampaikan, berbicara tentang dilarangnya makan lele, makan kelinci. Itu kitab sucinya orang Yahudi, bukan kitab sucinya umat Islam. Umat Islam tidak pernah meminjam kitab suci lain, seperti Kristen meminjam kitab suci Yahudi, walaupun dikatakan Kristen adalah pencuri kitab suci Yahudi. Itu jelas, banyak yang katakan seperti itu. Dan umat dan Tuhan yang disembah oleh umat Islam tidak pernah diskreditkan oleh Yahudi. Tetapi Yesus Kristus dalam iman Yahudi, jangankan diakui sebagai nabi, jangankan diakui sebagai juru selamat. Lalu kalian mau berbicara tentang Yahudi, hukum Yahudi. Sejak kapan Yahudi mengakui Yesus sebagai Tuhan? Nabi Muhammad secara nasib ditolak sebagai nabi di dalam iman Yahudi, tetapi secara nasab diakui. Nabi Muhammad adalah keturunan Abraham dari Ismail alaihissalam. Itu jelas, bro. Jadi kalian mau menyerang Islam dengan cara kalian, mau memproklamirkan Yesus sebagai Tuhan, itu sudah basi, bro. Terakhir saya ingin katakan, kalau kalian mau mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, sebodoh-bodohnya Islam, seumur hidupnya tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, tidak pernah puasa, dalam keadaan mabuk kalian tanya, siapa Tuhan kalian? Islam akan menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa Nabi kalian? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi orang Kristen berangkat ke Eropa kuliah sebagai STT, mengambil doktor, pulang ke Indonesia,
berantem soal Tuhan. Oneness katakan Yesus begini. Trinitas katakan Yesus begini. 2000 tahun kalian masih terjebak dalam perdebatan siapa sebenarnya Tuhan kalian. Artinya di sini menunjukkan bahwa yang dituhankan oleh umat Kristen itu bukan Tuhan, karena sesama Kristen masih cakar-cakaran, rebutan, masih memperebutkan Tuhan, ya, masih mempertanyakan Tuhan, masih memperdebatkan Tuhan. Jangan mute. Ya, sabar, jangan tergoncang. Ketika umat Kristen masih memperdebatkan Tuhan, mungkinkah mempertanyakan Tuhan umat lain, sementara kalian masih berdebat, masih cakar-cakaran tentang siapa Tuhan kalian?